orang khawatir, nyak nak mau dapat apa-apa. Biar dia dipakai Tuhan dengan karunia-karunia. Kalau dia tidak menang dari kekhawatiran, makanya di sini diarahkan kepada orang-orang yang membawa badan dekat dengan Tuhan, mar tidak pernah menang dari kekhawatiran. Ini harus orang jawab. Oke? Saudara kasih dalam Tuhan, ayat selanjutnya. 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Memang memalukan kalau Kristen khawatir. Baru pembukaan lagu, Allah kita itu Allah pencipta alam semesta. Dunia menceritakannya. Ayat kedua, lagu kedua berkata, sejarah tidak bisa membantah keperkasaannya. Kita keluar dari mulut kita demikian, tapi faktanya tidak demikian. Kita tuh pinter sandiwara. Memang orang Manado jago sandiwara. Mar di sini nyanda. Amin. Kalau ada, itu no maksud firman Tuhan itu berubah. Kalau tidak berubah, Anda rugi sendiri. Karena Kristen yang tidak ukur berapa lama Anda jadi Kristen. Ibrani 5 berkata, dari sudut waktu engkau patut jadi guru. Tetapi di mata Tuhan engkau masih anak-anak dan membutuhkan susu. Justru hati-hati Kristen demikian. Terancam bisa murtad. Di dalam pasal 6 dia bilang hati-hati. Jangan cuma bale-bale pada fondasi kekristenan. Lanjut, bukan cuma mengenal Injil keselamatan. Harus mengenal Injil kerajaan. Injil keselamatan dan kerajaan itu sangat berbeda. Injil keselamatan benih kelahiran kembali Zoe yang masuk untuk Anda menerima kemampuan mengerjakan Injil kerajaan. Makanya di dalam brosur tadi, do kingdom of God. Lakukan kerajaan Allah. Engkau yang sudah menerima Injil keselamatan dipanggil untuk do the kingdom of God until Jesus come. Sampai Yesus datang. Itu kan slogan yang muncul tadi. Baru muncul GBI Keluarga Allah. Artinya Anda akan mampu dan melakukan Kingdom of God apabila engkau mampu merampungkan prinsip-prinsip kerajaan pada pribadi dan keluarga. Baru jadi jemaat, baru engkau yang akan diberikan Tuhan kuasa memerintah 1000 tahun damai. Jangan harap memerintah 1000 tahun damai kalau prinsip kerajaan engkau tidak terapkan dalam pribadi. Kerajaan Allah itu bukan teori. Kerajaan sorga bukan berbicara makanan, minuman, bulan baru, dan aturan. Bukan banyak hafal ayat. Kerajaan Allah kerajaan damai. Apakah setelah engkau menerima Zoe kehidupan Allah, engkau bisa damai? Ataukah engkau berpikir nanti ada mercy baru damai? Kalau engkau belum sampai ke sana, engkau masih harus belajar, walaupun dari sudut waktu. Orang semua ini sesepatutnya jadi guru. Kerajaan Allah kerajaan damai. Kerajaan Allah kerajaan kuasa. Kalau tadi ada lagu bilang begini, Tuhan tunjukkan kuasamu kembali. Gereja introspeksi. Kalau kuasa tidak terjadi seperti dulu, padahal rencana Allah, hujan awal, hujan akhir, kuasa besar turun di ujung akhir zaman. Tapi kenapa tidak seperti dulu? Tentu kuasa itu tidak layak diterima oleh gereja yang tidak mengerti kingdom of God. Yang tidak mengerti unity, yang ada perpecahan. Pasti kuasa kekanak-kanakan yang turun. Karena itu saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penerapan prinsip kerajaan dimulai dari diri sendiri. Yesus datang ke dunia membawa benih kerajaan. Yesus mati menebus supaya benih kerajaan bisa masuk. Ketika Yesus bangkit, kerajaan Allah baru dimulai. Apakah kerajaan sorga? Apa beda kerajaan sorga dengan kerajaan Allah? Ayo, song leader. Apa beda kerajaan sorga dengan kerajaan Allah? Kerajaan sorga adalah kerajaan Allah yang hendak ditegakkan di muka bumi. Kerajaan Allah dari zaman ke zaman sudah ada. Kerajaan sorga adalah kerajaan Allah yang mau ditegakkan di muka bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kerajaan sorga dari kekal hingga kekal. Sebelum Taman Eden kerajaan sorga sudah ada. Hingga kekal nanti kerajaan sorga sudah ada. Tapi tidak ada unsur daging. Sekarang bagaimana ada unsur daging, ada unsur iblis yang menggoda, tapi kerajaan sorga ditegakkan. Damai, sukacita, kasih dan kuasa. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, Yesus datang ke dunia untuk meletakkan benih kerajaan Allah. So itu kalau orang yang mengerti, orang dia bantah nih Alkitab. Karena Yesus bilang begini, pun ada yang tidak akan mati. Waktu Yesus ada tuh, dia bilang begitu. Ada kata yang nyanak mau mati sebelum kerajaan Allah ditegakkan. Orang berpikir, oh berarti sunyak lama ini kerajaan Allah semua ditegakkan, rompe maksud Tuhan semua datang. Bukan begitu DP maksud. Dan ajaran-ajaran sesat mengajarkan bahwa sudah ada surga. Surga sudah ada. Kerajaan Allah so ada.
kerajaan Allah di bumi. Karena Yesus bilang, dari antara engkau yang mendengarkan, ada yang mau mati sampai kerajaan Allah ditegakkan. Berarti ini opa mau umur sampai 2000 tahun dong. Yang dimaksudnya adalah, kalaupun Yesus sudah datang, kerajaan Allah dia bawa. Mari kerajaan Allah atau bersifat benih kerajaan atau yang disebut Zoe. Zoe itu kehidupan Allah. Zoe beda dengan bios. Bios itu semua makhluk bisa bergerak. Ayam 1 tahun, ayam 1 hari dengan itik 1 hari bisa bergerak karena punya bios. Tetapi kalau ada kolam di situ, itik akan mencari kolam. Siapa yang mengajarkannya? Padahal baru umur 1 hari 2 hari. Hayatnya, Zoe-nya. Beda bibit. Tanam rambutan, berbuah rambutan. Tanam mangga berbuah. Bibit itik itu akan menuntun dia. Makanya Yesus bilang kalau nganale tidak dilahirkan kembali, nggak dapat backing tuh prinsip kerajaan. Engkau harus dilahirkan, ganti bibit. Kekristenan itu jangan polesan. Tuhan tidak mencari Kristen polesan. Tahu Kristen polesan? Menyanyi boleh menangis. Main musik boleh hebat. Tapi polesan. Di Afrika, dalam cerita, pernah ada seorang raja memelihara kucing. Dulu. Kucing ini besar sekali, kucing Afrika. Kemudian kucing ini pandai, boleh dilatih. Ini kucing ini dilatih sedemikian rupa, dia bisa menggantikan pekerjaan pelayan, bawa-bawa makanan di meja makan. Akhirnya raja ulang tahun, kong dia mau demonstrasi. Dia bilang begini, kita mau bikin hari jadi. Undang semua sahabat-sahabat. Dia bilang begini, mohon maaf semua undangan, saya tidak merendahkan kalian, tapi acara makan hari ini akan disajikan oleh kucing kesayangan raja. Orang legetu memang saksikan, buka layar dari belakang. Kucing memang sesama dengan orang. Dia boleh berjalan 2 kaki. Kong kaki di muka dia pegang lori, kong dia dorong. Memang sama sekali orang. So pakai baju sama dengan koki, memang sama dengan tuh koki-koki master chef. Orang tegang, luar biasa orang tegang. Tiba-tiba di luar acara, tikus lewat. Cawok lewat, cawok. Tikus. Namanya kucing, biar mawile orang Manado bilang. Kalau tidak dilahirkan kembali masih meong. Dia kejar saudara, akhirnya bubarlah acara itu. Kristen polesan begitu. Ibadah seperti menjiwai. Baru ketika ada masalah DP asli muncul. Makanya itu maksud Yesus kalau engkau tidak dilahirkan kembali oleh firman dan Roh Kudus. Ini bukan berbicara air biasa, ini firman. Dalam bahasa asli kekristenan mengalami 2 kuasa Roh Kudus, Kleros dan Pletos. Air kehidupan yang melahirkan kembali masuk ke dalam, dan Pletos yang membungkus di luar itu berbicara dunamis ala Roh Kudus. Kita harus mengalami semuanya Kleros dan Pletos untuk masuk dalam rencana Allah yang besar. Karena Tuhan tahu, biar orang suka, biar suka sekali lei. Tanpa kekuatan dia, cuma mau poles di luar sama dengan kucing tadi. Kalaunya ada tikus, baru kalau ada tikus lewat, karena lihat nih mata keranjang berjalan lagi, nih materialitis berjalan lagi. Harus dilahirkan kembali, makanya harus paham. Kelahiran kembali itu menjadi anak bukan cuma dengan liturgi, hanya oleh Injil keselamatan dan kuasa Roh Kudus. Banyak gereja oleh Injil keselamatan dia tahu. Dia tahu tuh Injil itu dari Matius sampai Wahyu. Berarti mesti baca semua. Makanya banyak orang dapat di Manado kasih yang Kristen KTP. Bukan orang mau judge, tapi itu realita. Amin. Ada dokter ini dokter kepala penjara di Minahasa. Tanya apa dia, semua yang ada di penjara itu orang Kristen produk gereja. Kalau dulu zaman kita, Mama Ani cuma 1, sekarang sampai 15. Biar 50 lah Mama Ani, kalau tidak dilahirkan kembali. Bukan Tuhan yang rubah, dorang tuh mabo-mabo, kong lempar-lempar otot. Makanya prinsip Allah jangan banyak teori, dimulai dari individu dan membentuk keluarga Allah. Makanya sebentar mau dikupas, sebenarnya keluarga Allah itu bagaimana? Nilai-nilai apa yang harus ada, yang harus dikejar oleh gereja? Karena setelah menjadi keluarga Allah, dia membentuk jemaat.
Orang yang mampu menerapkan prinsip-prinsip kerajaan, mereka lah yang dapat bonus 1000 tahun damai memerintah. Atau disebut pemenang. Yang tidak dang apa? Tetap selamat kalau nggak terima Yesus. Tetapi ngana kalau hidup di ujung akhir zaman harus membayar dengan antikris. Karena rapture itu terjadi 2 kali. Para pemenang di rapture sangkakala keempat. Tetapi orang Kristen yang kalah, kalau masih hidup di ujung akhir zaman, di rapture sangkakala ke-7. 1 Korintus 15 dari 51, 52, 53. Pada sangkakala terakhir. Selama ini gereja tahu bahwa semua orang percaya akan di rapture terbang. Karena semua, hanya para pemenang. Pemenang itu siapa? Enter gembala belum tentu pemenang. Benar, karena 7 sidang di dalam Wahyu berkata, para malaikat sidang pelayan, banyak yang tidak mau menerima pemulihan pekerjaan suara Allah. Allah akan cari siapa saja biar jemaat biasa yang mendengarkan suara roh. Orang pikir bahwa kalau pelayanan besar so pasti diangkat. Belum tentu. Tiatira, dia punya iman. Dia punya kasih. Dia punya ketekunan. Jemaatnya banyak. Pelayanan sekarang lebih maju dari dulu. Tapi Tuhan bilang, aku buang engkau ke suram besar. Ternyata DP jemaat nintau banyak. Cuma ada bayar-bayar dois. Jemaatnya mati. Nintau bersaksi, nintau menginjil. Kalau ibadah pun hanya mulut. Lip service. Tidak menyembah dalam roh dan kebenaran. Jemaatnya mati. DP sanksi apa? Aku buang kau ke suram besar. Tapi barang siapa mendengarkan suara roh, aku akan gantikan namamu dengan nama baru. Aku gantung batu putih dan engkau akan memerintah dengan aku. Jadi saudara jangan orang lihat sampai orang di Jakarta, pelayan banyak, satu kali ibadah 7.000 orang. Kemarin juga kita ada di Eropa, di Belanda. Orang satu kali, banyak sekali. Tetapi ini tahu apa-apa. Song leadernya Hillsong, kita layani dalam pemuritan 3 hari. Di Belanda. Orang-orang Belgia, orang-orang Bulgaria. Pelayan-pelayan, tapi nggak mengerti. Cuma tahu Yesus. Tetapi tidak mengalami suatu kekuatan yang Tuhan maksud. Mudah-mudahan pada waktu singkat ini akan tersampaikan. Karena kita tahu di sini dia batasi ya, ibadah. Kalau di Jakarta kok orang semua tuh oke, session berikut. No, kita biasa khotbah 5 jam paling pendek. Aduh Tuhan. Mars sudah nyandak mau 5 jam. Amin. Nyak mau 5 jam orang mengalir. Yang penting orang mesti jadi generasi yang menggoncangkan Manado. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Makanya dengar baik-baik. Dengar baik-baik message Tuhan ini. Oke? Oke, kembali di tadi. Coba pindah ayat selanjutnya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Oh. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Terus 33. Ini DP kunci. So itu ada ayat bilang selanjutnya, orang lain cari dari pagi sampai malamnya dapat apa? Ngana tidur kita kasih. Mana ada kriteria. Biar ngana tuntut-tuntut, Tuhan tunjukkan kuasamu yang dahsyat. Engkaulah Alfa Omega, nya jadi. Ngana mesti cari dulu ini. Kerajaan Allah dan kebenaran. Kerajaan Allah, maaf, bukan cuma keselamatan. Keselamatan, Injil keselamatan. Artinya Yesus datang, yang dimaksud benih kerajaan itu apa? Karena waktu Yesus datang, tuh benih kerajaan belum bisa diberikan. Belum bisa, brother. Dia mesti mati dulu. Dia harus dikuburkan, bangkit, baru dia berikan. Makanya ketika dia mau mati, Petrus bilang, Guru, janganlah hal itu terjadi. Yesus bilang, enyang kau iblis. Coba song leader bayangkan. Song leader dia bilang begini, Pak Yesus. Yesus bilang begini, Pak song leader. Brother, namanya siapa ketik trompet song leader tadi? John. John, kita semua mati, John. Kita semua mati. John, aduh jangan kesiang Pak Pendeta. Dota sayang Pak Pendeta jangan mati. Konta bilang, enyang kau iblis. Karena Petrus yang mengerti rencana Allah. Engkau hanya memikirkan dirimu sendiri. Bagaimana kerajaan Allah ditegakkan kalau aku tidak mati? Bagaikan gandum, bagaimana dia mau jadi 1000 kalau bibit gandum tidak membusuk? Yesus mesti mati. Karena benih kerajaan yang disebut kehidupan kekal Zoe itu adalah buah pohon kehidupan di Taman Eden yang tidak dimakan oleh Adam dan Hawa. Makanya keluarga ini tidak memenuhi kriteria Allah. Walaupun sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu bersifat atribut luaran. Sama dengan kucing tadi. So itu yang manis baik-baik bukan cuma orang Kristen. Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, baik-baik.
Karena semua manusia diciptakan menurut gambar Allah, atributnya. Nanti kalau dia makan buah pohon kehidupan, baru dia memiliki esensi ilahi. Dia akan memiliki kemampuan memancarkan gambar dan rupa Allah seperti yang Tuhan mau. Makanya walaupun semua manusia sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Roma 8 berkata, orang harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Masih ada proses. Oke. Jadi, kalau Yesusnya nak mati, bagaimana nih Zoe mau keluar? Zoe ini boleh diberikan. Karena buah pohon kehidupan, waktu Adam dan Hawa buat dosa, jalan ke pohon itu ditutup. Karena dosa. Padahal pertama Tuhan suka makan. Supaya manusia yang sudah serupa dengan gambar Allah, menerima Zoe, kehidupan Allah. Hayat. Karena ada dosa, tutuplah jalan ke pohon itu. Artinya, kalau mau lewat, mesti bayar harga darah. Nah, darah dombanya tidak bisa membayar. Darah orang kudusnya tidak bisa, karena orang kudus saja lahir dari keturunan berdosa. Butuh darah yang kudus. No persoalan, darah kudus mau cari di mana? Semua berdosa. Hanya Allah. Tetapi Allah kan tidak punya darah. Bagaimana supaya Allah punya darah? Itulah terjadi karya yang disebut nuzul. Fil badi kanal kalimat tual harus bernuzul menjadi manusia. Supaya tersedia darah yang kudus dan daging untuk menanggung dosa kita. Dan darah menyucikan supaya kehidupan Allah yang ada di dalam dia bisa ditanamkan dalam kehidupan pribadi. Gereja yang tidak mengalami itu, karena tidak akan mampu melakukan perbuatan besar. Tidak akan mampu. Makanya harus benar-benar keluarga Allah ini benar-benar membawa setiap orang yang masuk di sini selaras dengan konsep definisi kerajaan Allah. Karena Tuhan kasih di mesej hati, bangkitkan umatku. Goncang di Manado. Goncang di Manado bukan dengan bertinju sembarang bertinju, tetapi dengan menerapkan prinsip-prinsip kebenaran. Amin. Jadi Petrus, nggak mengerti. Kerajaan Allah, aku harus mati dulu, menanggung dosa mereka. Darahku tercurah menebus. Ketika aku bangkit, aku bisa memberikannya. Karena itu ketika Yesus bangkit, dia menghembuskan Zoe itu. Itu baru cikal bakal kerajaan. Dan kerajaan itu harus dikembangkan. Prinsip kerajaannya. Kalau suka memerintah 1000 tahun dengan prinsip damai, prinsip kasih. Jangan dulu cepat-cepat menginjil, kalau ngana sendiri masih tabongkar. Bersaksi jo boleh, bersaksi boleh. Karena menginjil itu ngana so masuk di proses pemuritan, duplicate, multiplikasi. Yang ada pangana dikopikan kepada seorang. Kalau ngana tulisan ABC tabongkar-bongkar sama dengan cakar ayang, biar ngana fotokopi dengan xerox le berapa, rusak semua. Itu tuh Yesus bilang buta menuntun buta. Oke, jadi benih kerajaan masuk, prinsip kerajaan ada. Ada lagi kasih, karena harus berkomunitas atau berkeluarga Allah. Orang-orang yang menerapkan prinsip kerajaan ini, mereka yang akan dapat bonus memerintah. So itu ada ayat bilang begini di Korintus. Bagaimana ngana akan memerintah malaikat? Sedangkan urusan kecil pangoni nggak dapat selesaikan. Tasontong kacili tapela besar. Sama dengan tu lagu budok-budok, tasontong kacili tapela besar. Bagaimana? Bagaimana ngana? Jadi ngana terapkan prinsip kerajaan dalam dirimu, dalam komunitas kecil. Kalau so bisa, ngana yang kaya rela jadi miskin untuk miskin jadi kaya. Itu prinsip kerajaan. Ngana nyendak sombong. Masa ngana baru dipenuhi Roh Kudus sombong banget? Sedangkan Yesus pencipta alam semesta jadi manusia hampir orangnya kenal. Tuh orang manusia mau suka sama dengan Allah. Dia suka semua isi hati dia tahu. Anak-anak sekali ini. Makam puji. Minyaki wajahmu kalau engkau berpuasa. Biar orang tahu engkau manusia daging. Tetapi engkau memancarkan kerajaan Allah. Orang-orang demikian yang akan memerintah 1000 tahun damai.